Saudara, 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal usai jalani latihan dasar kemiliteran. Meski menuai kritik, pemerintah bilang tak ada kelalaian dalam penyelenggaraan Latsarmil karena SOP pemeriksaan kesehatan peserta sudah dilakukan. Inilah catatan Kompas TV, tragedi kemanusiaan sarjana penggerak koperasi. Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta. Karena mungkin dia sakit dan sebagainya, tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini dua hal yang berbeda. Duka mendalam tak terbendung saat keluarga mengantar jenazah Novia Ramadhani Sihotang ke pemakaman umum Kelurahan Losung, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan. Di usia mudanya yang baru menginjak 25 tahun, impian Novia membangun desa sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih harus kandas secara tragis. Keluarga terpukul dan menuntut tanggung jawab serta evaluasi dari pemerintah atas urgensi latihan kemiliteran ini. Tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita gitu, bahwasanya memang dari kegiatan yang sekarang dan kejadian yang ada ini kita berharap semuanya dapat dievaluasi gitu. Pelatihan dasar kemiliteran ini juga merenggut nyawa Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Calon manajer koperasi asal Jawa Barat ini telah dimakamkan di TPU Cijambe, Sumedang Utara. Tragedi ini menjadi pil pahit yang mengerikan. Selain Novian dan Rizky, 3 calon manajer lainnya juga gugur dalam kegiatan yang sama. Mereka adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaro, dan Nola Diasari. Kementerian Pertahanan pun menyatakan kelima calon manajer ini memiliki karakteristik serta kondisi medis yang berbeda-beda. Sebelum menjalani pelatihan, semuanya sudah menjalani tes kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyebut meninggalnya 5 peserta Latsarmil masih dievaluasi. Menurut Dudung, kematian peserta Latsarmil bukan disebabkan kelalaian pemerintah karena SOP seperti tes kesehatan peserta sudah dilakukan. Latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras lah ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Itu salah satu yang menjadi konsentrasi, tidak serta-merta untuk manajer saja. Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet Merah Putih, di retreat dulu di Magelang. Karena memang itu penting kalau menurut saya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun menegaskan latihan militer ini harusnya dihentikan karena tidak relevan dengan pekerjaan calon manajer di Koperasi Desa Merah Putih. Tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini dua hal yang berbeda.
Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manager. Di dalam koperasi, orang diajarkan untuk menjadi manager, baris berbaris misalnya. Apa relevansinya? Gitu. Nah, di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya. Dan itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Di tengah kasus meninggalnya sejumlah peserta, pemerintah tetap memutuskan melanjutkan program latihan dasar militer peserta Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan demi meningkatkan disiplin dan juga jiwa korsa peserta. Tim Liputan, Kompas TV. Meninggalnya 5 sarjana penggerak pembangunan di pedesaan atau sarjana penggerak koperasi saat mengikuti pelatihan semi militer adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian khusus. Harus ada koreksi total atas metode pelatihan yang selama ini berjalan agar bisa mendapatkan cara yang benar dan tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan. Sarjana penggerak koperasi direkrut untuk menjadi konseptor dan pelaksana penggerak ekonomi desa melalui koperasi. Kompetensi dasar yang dibutuhkan adalah pemahaman sosiologis, komunikasi, dan kewirausahaan. Sehingga menempatkan mereka dalam doktrin militer dan terpaan fisik bukanlah pilihan yang benar. Para sarjana penggerak koperasi memang harus disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana koperasi desa, tapi tidak harus melalui metode penggemblengan fisik semi militer. Menyiapkan mental pekerja bagi calon prajurit untuk berperang beda dengan para sarjana yang akan mengelola koperasi. Penambahan wawasan kebangsaan dan mental cinta tanah air tidak harus didominasi oleh penggemblengan fisik ala militer. Selain itu, seleksi kesehatan di tahap awal harus lebih ketat agar menghindari risiko ekstrim hingga peserta bisa kehilangan nyawa. Negara harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa kelima sarjana yang sejatinya tengah mencari pekerjaan selepas lulus dari bangku kuliah. Pertanggungjawaban negara, salah satunya bentuknya adalah mengubah drastis metode pelatihan dan perekrutan dengan cara yang lebih tepat dan tidak menjadikan pendidikan militer satu-satunya metode untuk membentuk mental dan karakter disiplin. Investigasi internal untuk mengantisipasi adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan 5 nyawa melayang diperlukan dan hasilnya disampaikan ke publik secara transparan. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Usai